Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 dalam masa Paskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber belas kasih, Engkau berbelas kasih kepada siapa saja yang memohon kemurahan hati-Mu. Kasihanilah kami, dan semoga kami semakin memahami Engkau, sebagaimana Engkau memahami diri kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam sabda perpisahannya, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini, Yesus menghendaki kita supaya saling mengasihi. Pesan ini sangat mulia, tetapi tidak mudah dilakukan. Yesus telah mengasihi kita. Karena itu dia berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Ia mati agar kita hidup. Ia mengajar kita bagaimana memberi hidup bagi orang lain, yaitu dengan mengasihi. Ia menyebut kita sahabatnya. Kita menjadi sahabat Yesus hanya
jika kita berbuat apa yang diperintahkannya kepada kita. Betapa indahnya hidup saling mengasihi sebagai saudara dan sahabat satu sama lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup saling mengasihi tidak mungkin jika tanpa Roh Kudus. Gereja purba hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Segala perbedaan dan perselisihan dibicarakan bersama. Karena itu, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, cinta kasih atau saling mengasihi adalah cara untuk menyelesaikan segala persoalan hidup yang kita alami dalam perjalanan kita. Cinta kasih adalah buah roh. Cinta atau saling mengasihi itu tidak memberi beban lebih kepada orang lain. Cinta kasih atau saling mengasihi membawa kesatuan dan kerukunan. Maka para rasul hidup dalam semangat ini. Mereka memberi teladan kepada kita bagaimana menjadi murid Yesus. Perbedaan adat, tradisi dan budaya hendaknya menyatukan kita dalam kerukunan hidup dan kasih Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di zaman milenial ini, ketika komunikasi dapat dengan mudah dibangun, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Kita dipanggil untuk mampu memaksimalkan media komunikasi, menciptakan jaringan yang bisa merangkul sebanyak mungkin orang, sehingga semakin banyak orang yang merasa disapa, diperhatikan, dan dicintai. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari kita mempergunakan berbagai macam kemajuan teknologi untuk menyebarkan kasih, saling mengasihi, mewartakan persaudaraan sejati sebagai anak-anak Allah dalam seluruh kehidupan kita. Dengan demikian, dunia yang semakin edan ini pelan tetapi pasti akan dirasuki oleh semangat saling mengasihi satu sama lain. Pelan tetapi pasti kita mengarah kepada persaudaraan sejati di dalam kasih Kristus. Maka para saudara dan saudari yang terkasih, marilah dalam seluruh kehidupan kita berjuang bersama untuk menyebarkan kasih dalam seluruh kehidupan kita. Dengan demikian dunia akan tahu bahwa kita ini adalah murid Yesus apabila kita saling mengasihi satu sama lain. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.